Pernah dengar misalnya orang kalau mau ke Tanah Suci, naik haji, nanti minum obat tertentu supaya mensnya bisa ditunda. The Health Insider, Quality of Life. Insider, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai sesuatu hal yang berhubungan langsung untuk kesehatan kita. Biasanya di saat kita sakit nih. Mau tahu mengenai apa? Yuk, kita ikutin aja. Ya, sekarang kita sama Dokter Handi, kita mau ngomongin mengenai obat-obatan. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Iya. Apa kabar, Dok? Sehat? Sehat. Iya. Nah, Dok, kita ini mau ngomongin obat. Pertama yang saya mau tahu sebenarnya, Dok, obat itu apa? Obat, kalau kita bicara obat kadang selalu terkait dengan sakit ya. Iya. Ya. Padahal obat itu sebenarnya secara definisi adalah zat kimia. Zat kimia yang gunanya mengintervensi sebuah proses. Proses itu normal atau proses itu tidak normal di dalam tubuh kita. Jadi ada berapa hal di sini nih. Zat kimia, obatnya sendiri. Iya. Dia kerjanya mengintervensi. Jadi ada yang dia rubah karena zat kimia ini. Proses yang normal, fisiologis, atau proses itu tidak normal, patologis. Nah, yang sering kita sebut obat itu kadang-kadang kaitannya hanya dengan intervensi untuk proses patologis. Untuk menyembuhkan penyakit, minum obat. Oh gitu. iya. Padahal tidak selalu begitu. Bisa juga dia mengintervensi proses yang normal, fisiologis. Contohnya? Pernah dengar misalnya orang kalau mau ke Tanah Suci, naik haji, nanti minum obat tertentu supaya mensnya bisa ditunda. Saya ya, belum jadi dia intervensi. Oh iya, itu ya. Tapi kan proses bukan patologis, fisiologis, digeser sedikit itunya. Oke, itu. Berarti tadi yang itu zat kimia. Dia gunanya untuk mengintervensi sebuah proses. Iya. Proses itu bisa patologis, sakit, gitu ya, atau proses itu normal aja. Ya tadi sebuah contohnya gitu. Oke. Jadi itulah obat gitu. Jadi bukan melulu tentang menyembuhkan penyakit gitu. Oh gitu. Terus tadi dibilang zat kimia. Iya. Emang semua obat itu zat kimia? Ya memang zat kimia. Walaupun itu herbal. Yang dihasilkan kan zat kimia juga. Oh iya. Iya benar. Ada susunan kimianya gitu. Iya, oke. Berarti kalau tadi udah tahu definisinya, berarti kita sekarang mungkin bicara definisi tujuannya atau untuk apa? Untuk apa itu si obat itu ya? Jadi karena definisi tadi dia tidak melulu untuk penyembuhan penyakit. Jadi ada beberapa hal penggunaan obat sebenarnya. Yang pertama ya memang untuk menyembuhkan. Yang kedua itu untuk pencegahan penyakit. Nanti kita ini. Yang ketiga itu untuk diagnostik, untuk memeriksa. Iya. Oke. Jadi yang pertama udah jelas lah ya. Untuk penyembuhan penyakit, obat selalu terkait dengan itu. Yang kedua tuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Jadi ada obat-obatan yang dipakai bersama obat lain misalnya, tapi dia bukan untuk menyembuhkan penyakit yang dituju, tapi untuk mencegah supaya tidak ada penyakit lain yang muncul karena obat ini. Jadi obat itu sendiri bisa menyebabkan penyakit? Obat yang dipakai ini, misalnya gini, ada analgesik, obat untuk mengurangi nyeri tertentu, yang dia kalau istilah orang itu keras terhadap lambung. Oh iya. Nah, ntar untuk orang-orang tertentu yang mempunyai riwayat ada gangguan di lambungnya, itu dikasih obat lain untuk menurunkan supaya gejala itu tidak muncul pada orang itu. Jadi obat yang satu ini bukan untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk mengurangi nyerinya, tapi untuk membantu supaya obat yang satu ini tidak menyebabkan itu. Jadi dia bisa dibilang untuk mencegah. Tidak memicu sih efek samping dari si obat itu. Iya. Oh begitu. Oke. Nah, jadi untuk menyembuhkan penyakit, kemudian untuk mencegah. Nah, yang berikut satu lagi diagnostik untuk memeriksa sesuatu betul atau enggak. Contohnya gini, kalau ada kecurigaan penyakit di usus, usus ini akan agak susah ya, karena kalau di ronsen dia los aja, hitam gitu aja. Beda dengan tulang atau apa gitu ya. Kalau tulang tuh di ronsen dia jelas kelihatan putih gitu ya. Usus ini enggak.
Jadi kadang-kadang kita kalau mau tahu ada gangguan apa sih, itu suka diberikan cairan berwarna yang nanti kalau dia disuntikan ke lewat anus misalnya, dimasukkan, usus akan terisi oleh zat warna itu. Jadi begitu di ronsen, usus itu akan terlihat bentuknya apa masih ini atau enggak. Jadi usus itu kalau di ronsen itu nggak kelihatan bentuk yang seperti kayak melingkar kayak ular-ular itu. Enggak, dia hitam gitu aja, paling hanya bayangan-bayangannya sedikit. Oh begitu, jadi supaya terlihat seperti usus. Ya dikasih zat warna itu. Dalam waktu tertentu kita perkirakan dia udah mengisi semuanya, ya udah nanti bisa di ronsen dia akan terlihat. Oke. Oh ini ada di mana gangguannya. Jadi ya itu tadi, selain untuk menyembuhkan, obat ini juga untuk mencegah. Tadi sudah kita bicarakan. Kemudian satu lagi untuk diagnostik, untuk memeriksa. Oke, untuk memeriksa. Tapi saya baru tahu tuh yang untuk memeriksa, mungkin saya memang itu memang jarang sekali mungkin ya dilakukan. Kecuali untuk hal tertentu ya. Ya memang untuk penyakit-penyakit tertentu gitu. Tapi ya itu hal biasa sebenarnya di dunia medis. Oke. Ya, terus dok, mengenai tujuan pemakaian ini ada lagi dok? Tujuannya sih secara garis besar tujuannya itu. Itu. Nah, tujuan pemakaian itu. Ya terus, untuk menyembuhkan itu, untuk mencegah tadi, kemudian untuk mendiagnostik. Gitu. Nah, terus apalagi dok kira-kira yang mengenai obat ini? Ya, sebenarnya yang perlu diketahui oleh kita juga adalah nanti cara pakainya. Cara pakai obat. Jadi bukannya sama aja itu dok. Obat ya diminum semuanya ya. Kalau misalnya di luar tuh dioles gitu kan. Nah, cara pakai maksudnya gimana nih dok? Jadi gini, ada cara pemberian yang itu sebenarnya nanti terkait dengan bagaimana obat itu bisa mencapai tempat tujuan bekerjanya dengan optimal. Nah, cara pemberian itu bisa kita bagi dua. Ada yang lokal, ada yang sistemik. Maksudnya lokal ini setempat aja. Kemudian yang sistemik ini nanti dia akan masuk ke seluruh tubuh. Contoh yang lokal? Di salep. Oh salep. Oh oke. Iya. Iya. Hanya untuk daerah tertentu ya. Tetes telinga. Oh iya. Tetes mata. Tetes mata gitu ya. Itu lokal. Jadi dia hanya diberikan pada tempatnya dan diharapkan bereaksi juga di tempatnya. Kemudian ada lagi yang sistemik. Jadi dia sebenarnya masuk ke seluruh badan kita. Cuma diharapkan nanti dia akan bekerja optimal pada tempat yang dituju. Contohnya tadi yang diminum ya, kita kalau sebut per oral gitu ya, dia jadi diminum gitu. Dia diminum itu ya sebenarnya begitu diminum masuk ke lambung kita, dipecah, terdistribusi dalam darah, dia akan masuk ke seluruh organ tubuh kita. Cuma nanti diharapkan obat itu dengan dosis tertentu itu dia akan bekerja optimal untuk mengintervensi proses patologis apa yang terjadi. Nah, selain itu ada lagi pemberian suntikan. Suntikan pun juga macam-macam. Ada yang lewat otot, disuntikan. Ada yang lewat pembuluh darah vena. Bisa juga langsung pembuluh darah arteri. Kemudian suntikan itu bisa ke sumsum tulang. Bisa langsung diberikan ke jantung kadang-kadang. Itu di dalam kondisi tertentu yang darurat. Nah, ada juga sistemik yang diletakkan di bawah lidah. Oh, itu saya pernah dengar. Yang kalau nggak salah ada serangan jantung atau apa gitu? Iya, ditaruh di bawah lidah. Saya sempat mikir itu, gimana caranya itu si obat bisa bereaksi? Orang setahu saya kalau misalnya obat diminum tuh baru bisa gitu kan. Lah ini di bawah lidah doang. Sedangkan itu semua memang terkait dengan pertanyaan tadi, gimana obat itu bisa bereaksi. Iya. Jadi pemberian ini memang terkait dengan itu. Selain yang di bawah lidah tadi juga ada diberikan lewat anus ya, obat itu gitu. Nah, memang semua kata kuncinya ada di tadi itu. Bagaimana obat ini bisa bereaksi. Iya. Gitu kan. Bukan hanya kalau di bawah lidah atau kok dimasukkan ke dalam anus dan segala macam. Karena apa? Karena gini, obat begitu dia masuk ke dalam tubuh kita,
ada beberapa proses yang akan dia lewati. Secara garis umum dia harus diserap. Maksudnya dia harus masuk. Ya. Diserap. Yang kedua, dia harus disebarkan, dia harus terdistribusi. Iya. Supaya nyampe nih. Iya. Kemudian dia harus dimetabolisir. Udah kerja, ya udah selesai. Dia harus dihancurkan. Ada nanti organ tubuh kita yang kerjaannya memang udah bekerja nih zat kimia ini, dia akan menghancurkannya. Tunggu dok, bukannya masuk lambung semuanya obat langsung hancur karena asam lambung? Ini ceritain sekarang atau nanti? Oke, itu nanti aja kalau yang itu. Kita bahas di topik selanjutnya. Karena ini berurutan gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin singkat metabolisir, kemudian dia harus diekskresikan, harus dikeluarkan. Iya, harus gitu. dikeluarkan. Yang nggak kepake, yang udah dihancurkan apa segala macam itu harus dikeluarkan. Gitu. Nah, obat ini kenapa tadi ada sediaan yang oral, ada yang disuntikan. Itu sebenarnya berdasarkan 4 hal ini, penyerapannya, absorpsinya, distribusinya, kemudian metabolismenya, ekskresinya, itu dia akan memotong hal tertentu. Contohnya seperti pemberian langsung lewat pembuluh darah, intravena. Dia nggak ada proses absorpsi atau penyerapan yang dilalui di sini. Dia langsung terdistribusi. Oh iya, kalau obat. Jadi dengan hal ini diharapkan obat akan bekerja lebih cepat. Lebih cepat. Karena kalau misalnya kita kayak obat kita konsumsi lewat saluran pencernaan itu agak lebih lama ya, karena harus lewat apa dulu atau baru nanti diserap sama tubuh gitu kan. Kalau langsung ke darah, ya dia bisa lebih cepat. Begitu juga dengan obat yang diberikan topikal lokal. Nah, dia akan bekerja. Ada proses absorpsi di situ, tapi karena setempat dia tidak melewati proses distribusi lagi. Dia sudah langsung bekerja di tempatnya itu. Jadi setelah terabsorpsi, setelah dia terserap, dia akan langsung bekerja di situ. Jadi salep begitu dioleskan, dia butuh proses penyerapan juga, lewatin kulit dulu gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk bekerja di situ. Gak ada proses distribusi, obat tuh salep tuh gak akan jalan-jalan kemana, gak akan masuk pembuluh darah untuk kemana-mana gitu. Saya jadi kepikiran yang begini-begini dok nih. Saya pernah dengar, saya pernah baca itu di Twitter. Ada orang lagi ngomongin tetes mata. Katanya obat tetes mata tuh efeknya sampai ke lidah. Jadi ditetesnya di mata, terus pahit di lidahnya. Hal seperti itu kalau di mata masih ada kemungkinan, karena memang ada saluran dari mata ini nanti yang berhubungan dengan mulut ini. Oh itu benar, saya kira. Jadi kalau masuk ke sini kan masih bisa dirasakan oleh. Bukan. Ada 2 hal sebenarnya ya. Dia memang masuk ke saluran itu, atau ya berkelebihan makanya nanti terasa oleh. Atau dia taruh di mata terus dicoba lagi di mulut gitu kan. Ini tetes mata bukan nih. Oke. Nah, tadi dokter sempat bilang mengenai penyerapan, bagaimana tubuh menyerap. Yang saya bingung tadi itu justru pada saat orang sakit jantung, dia taruh di bawah lidah. Itu sih jadi bingung bagaimana caranya itu terdistribusi ataupun kena ke sasarannya, ke jantung tadi. Ya, kita kalau bicara distribusi obat, kita bicara kapan dia masuk ke pembuluh darah. Jadi mengapa obat yang diberikan suntikan langsung ke pembuluh darah itu bisa bekerja, karena dia sudah langsung ke tempat distribusi. Jadi dia nggak butuh penyerapan lagi. Sama sebenarnya dengan obat yang diberikan lewat di bawah lidah itu, sublingual istilahnya. Itu banyak pembuluh darah di sekitarnya. Jadi begitu dia terabsorpsi cepat, biasanya itu obat yang larutnya itu cepat. Karena dia ketemu dengan air ludah di situ, itu nanti akan larut ke dalam pembuluh darah di bawah situ. Itu kan banyak sekali pembuluh darah. Jadi dia akan masuk cepat. Gitu. Oh ternyata begitu. Karena kenapa dibuat dalam sediaan seperti itu? Karena obat-obat untuk jantung ini margin of safety-nya itu sempit. Apa itu dok margin of safety? Margin of safety ini jadi margin of safety ini jadi rentang dosis di mana obat itu masih bisa aman untuk dikonsumsi. Margin of safety ini juga nanti yang akhirnya akan memberi label
obat ini bisa kita beli bebas, harus resep dokter, itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Tunggu, saya jadi mikir mengenai obat yang bisa dijual bebas atau harus resep dokter. Nah itu saya mau nanya lagi ya, tapi tunggu dulu, itu pembahasan dokter yang tadi sudah selesai belum yang mengenai obat itu, yang persediaan obat? Karena saya mau nanya yang selanjutnya nih, ya, beda topik. Jadi begitu dia sediaan obat seperti itu, begitu dia bertemu dengan air ludah, cepat ini dia akan masuk, akan terserap ke pembuluh darah di sekitar, dia akan terdistribusi. Langsung, jadi dia sebenarnya cepat. Jadi ada proses absorpsi yang cepat dia lalui di situ. Karena gini, obat oral ini satu jenis obat yang bisa dibilang komplit. Jadi dalam dalam metabolisme obat itu dia komplit, dia mengalami absorpsi di situ, dia mengalami distribusi di situ, dia mengalami metabolisme, dia akan mengalami ekskresi keluar lewat mana gitu ya. Nah, absorpsi ini adalah proses yang yang butuh perhatian tersendiri. Karena gini, pas di proses absorpsi ini obat terutama zat aktif itu akan berpisah dengan zat pembawanya. Jadi sebuah tablet katakanlah ya, itu kalau dikatakan misalnya ada paracetamol 500 mili, itu sebenarnya nggak cuma paracetamol, di situ ada zat pembawanya supaya dia bisa jadi tablet yang kompak seperti itu. Diminum. Nah, di saat masuk ke lambung itu nanti dia akan karena asam lambung dia akan pisah itu di situ. Akan mulai pisah zat pembawa itu dengan zat aktif ya. Oke. Nah, zat aktif ini nanti bekerja, zat pembawa yang bekerja untuk mengintervensi si sakit kalau memang ada gitu ya. Oke. Saya mau nanya yang tadi tuh yang saya penasaran tuh mengenai obat dijual bebas atau enggak.